Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah adalah ucapan terpantas yang keluar dari bibir seorang hamba sebagai wujud tasyukur atas segala nikmat apapun bentuk itu, baik itu nikmat yang sifatnya kesehatan, nikmat yang sifatnya kekuatan, dan yang terpenting adalah nikmat yang sifatnya keimanan ataupun itu hidayah, sebab hidayah itu begitu mahal dan tidak bisa didapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang sama berbahagia, dalam kehidupan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengambil iktibar, mengambil pembelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Bahkan bukan hanya kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri diminta langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Rasulullah dalam Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dalam ayat ini kurang lebih Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah, hai Muhammad, kami menceritakan kepadamu para rasul. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah untuk senantiasa mengambil pembelajaran dari orang-orang yang sebelumnya, dari rasul-rasul sebelumnya. Maka jika Rasulullah saja orang yang terdidik, orang yang terjaga, orang yang maksum diminta belajar dengan orang-orang terdahulu, kenapa kemudian kita hanya sebagai manusia yang biasa, yang ketika berbicara dengan sikap Rasulullah, yang berbicara dengan amalan Rasulullah jauh dan jauh dari kesempurnaan dibandingkan dengan perilaku dan perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir Al-Dhaif ingin mengambil sebuah kisah yang kita bisa petik iktibarnya, yaitu seorang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sebelumnya yang senantiasa menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab yang ingin mencari Rasulullah, yang kemudian ingin membunuh Rasulullah, akan tetapi kemudian dia bertemu dengan Mu'am. Apa kata Mu'am? Hai Umar, engkau ingin kemana? Aku ingin membunuh seseorang. Siapa orang itu, hai Umar? Yaitu Muhammad. Kemudian Umar disampaikan oleh Mu'am, hai Umar, kenapa engkau ingin membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak akan malu, sedangkan saudaramu sendiri yang sudah nyata-nyata memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad, risalah yang dibawa oleh Muhammad? Maka saudara sekalian, dari Umar bin Khattab ini kita bisa mengambil sebuah iktibar, bagaimana sebelumnya menentang Rasulullah, menentang Muhammad, menentang risalah yang dibawa oleh Muhammad. Akan tetapi kemudian dengan izin Allah dia mendapatkan hidayah, dan kemudian dia menjadi salah satu di antara 4 khalifah Rasulullah sebagai Amirul Mukminin. Maka di saat kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, suatu ketika Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab dia keluar bersama salah seorang sahabat. Di kala itu masa pacaklik, dikenal pada masa Arab itu adalah musim tanah abu.
pada saat itu gersang. Maka di saat Umar bin Khattab berkeliling, dia mendengarkan ada satu rumah yang kemudian penghuni rumah itu dia berkata, "Hai Umar, wahai Alifah, engkau di sana kenyang, engkau di sana enak, sedangkan aku ini tidak dalam keadaan kenyang." Maka kemudian Umar naik ke rumah itu dan mendapati ada seorang perempuan yang tua yang kemudian dalam kondisi itu memasak. Ternyata di saat Umar melihat apa kemudian yang dia masak, ternyata dia hanya memasak batu yang dicampur dengan pasir. Umar bin Khattab kemudian berkata, "Kenapa engkau memasak seperti itu?" Maka dia berkata, "Sungguh kejam Khalifah Umar bin Khattab itu. Dia dalam keadaan perut yang kenyang, dia dalam keadaan senang, sedangkan aku ini dalam keadaan lapar." Maka pada saat itu Umar bin Khattab tidak berkomentar, turun dari rumah seorang perempuan yang tua ini, kemudian pergi ke Baitul Mal mengambil gandum. Dia sendiri yang membawa. Sahabat yang bersama Umar pada saat itu kemudian menyampaikan kepada Umar, "Wahai Khalifah, jangan engkau yang mengangkat, biarkan aku yang mengangkat, wahai Khalifah. Biar aku yang membantumu, wahai Khalifah. Biar aku yang menolongmu, wahai Khalifah." Apa kata Umar? "Apakah kamu hanya sanggup membawa ini? Apakah kemudian juga engkau sanggup membawa kemudian kesalahan-kesalahanku di hadapan Allah? Apakah kamu juga akan sanggup membawa dosa-dosaku di hadapan Allah? Apakah kamu sanggup menggantikanku di saat aku akan disiksa karena kemudian aku tidak memperhatikan ada rakyatku dalam keadaan lapar?" Maka sahabat itu pun tertunduk dan Umar sendiri yang mengangkat gandum itu. Setiba di rumah seorang perempuan yang tua ini, Umar pun yang langsung memasakkan. Setelah memasak, dia kemudian membegongkan anaknya. Dia sendiri yang menyuapi si anak ini sampai kenyang. Dan pada saat itu seorang Umar tidak memperkenalkan diri dan menyampaikan kepada si ibu ini, "Wahai ibu, besok kamu datang ke rumah seorang Khalifah Umar bin Khattab." Saudaraku, dan pada saat itu perempuan ini pun datang. Ternyata begitu kagetnya, begitu herannya, ternyata yang kemarin memasakkannya, kemarin yang menyuapi anaknya, ternyata adalah seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa yang kemudian iktibar kita bisa ambil? Apa pembelajaran yang kita bisa ambil? Ternyata pada saat ini, ketika kita melihat kondisi sekarang ini, betapa banyak kemudian orang-orang yang dititipi jabatan, betapa banyak orang yang kemudian dititipi oleh pangkat, akan tetapi pangkat dan jabatan itu dia gunakan bukan kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemudian orang-orang yang memperjualbelikan jabatan dan pangkatnya hanya untuk duniawi. Padahal kemudian Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26, "Inna khairan man ista'far al-qawiyul amin." Allah Subhanahu wa taala kurang lebih dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Jikalau engkau ingin memilih orang bekerja, maka pilihlah orang yang qawi wal amin. Apa maksud al-qawi? Yaitu kuat. Kemudian al-amin yaitu amanah. Maka dua sifat inilah jika kita ingin mencari pemimpin, maka minimal pemimpin itu memiliki dua sikap ini, yaitu pertama al-qawi, kuat, yang kemudian al-amin adalah amanah. Seorang Ari Ginanjar dalam kegiatannya menjelaskan ada dua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah itu adalah kecerdasan. Maka sama dalam ini kekuatan, kuat dalam berpikir bagaimana kemudian menyusun strategi, bagaimana kemudian menyusun visi dan misi agar apa? Agar kemudian rakyatnya, agar yang dipimpin itu mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah al-amin. Kemudian Ari Ginanjar mengatakan adalah perasaan. Betapa banyak orang yang kemudian cerdas,
betapa banyak yang kemudian orang pintar tapi tidak menggunakan perasaan ini, tidak menggunakan hati ini, maka matanya melihat orang menderita tanpa tersentuh oleh perasaan bahwa asalkan dia bahagia. Saudara sekalian, maka kemudian dari situlah maka Rasulullah SAW dalam hadis apa yang kemudian Rasulullah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Rasulullah tidak menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang khalifah. Pemimpin itu Rasulullah tidak mengatakan Amirul Mukminin, tidak mengatakan sultan, tetapi Rasulullah dalam hadisnya mengatakan ra'in. Apa maksud dengan ra'in? Ra'in itu bisa berarti pengembala, bisa berarti pengasuh. Apa maksudnya? Bahwa seorang pemimpin yaitu harus mengembala rakyatnya, harus membimbing rakyatnya, bukan kemudian menindas rakyatnya, bukan kemudian mengatur sawana-wana rakyatnya, akan tetapi bagaimana mengarahkan rakyat itu. Sebab kenapa? Mas'ulun amro'iyah, karena rakyat itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran menyampaikan dan mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sangka kemudian dari kepemimpinan itu kemudian Allah tidak pertanyakan, inna sam'a wal basara wal fu'ad, penglihatan ini, pendengaran ini, hati ini, semua akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, bagi di antara kita yang kemudian kita diberi titipan jabatan, kemudian kita diberi titipan pangkat, maka pergunakanlah pangkat dan jabatan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian untuk menindas, bukan kemudian untuk kemudian menyiksa, akan tetapi jadikan pangkat jabatan itu sebagai jembatan buat kita untuk menjadi orang-orang yang kemudian diselamatkan untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, sebagai terakhir, maka Syekhul Islam dalam kitabnya As-Siyasah As-Syariah mengingatkan kepada kita bahwa ingatlah, seorang pemimpin harus al-qawiyyu al-amin, yaitu kuat atau profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian amanah di sini kemudian Syekhul Islam membagi tiga. Yang pertama, amanah yang dimaksud di sini penjelasannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah, tidak memperjualbelikan jabatan ini untuk kemaslahatan duniawi saja, tetapi juga mengingatkan untuk ukhrawinya. Kemudian yang ketiga, tidak takut dengan ancaman manusia, dia lebih takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, mudah-mudahan dari Al-Fakir yang singkat iktibar dari Umar bin Khattab yang disampaikan ini, mari kita mengambil pembelajaran dari seorang Umar ketika kita diberi jabatan, diberi pangkat, dan minimal kita sebagai pemimpin keluarga, mari mendidik, mari mengasuh, mari mengayomi, mari mengarahkan keluarga kita agar tanggung jawab itu kemudian kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, agar kita kemudian tak bebas dan terselamatkan dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, fallahu khairun hafizah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Durasi berapa menit itu?